Bab 4141. Membuat perhitungan dengan Situatama. Kini teknik waktu di tangan Erikin masih belum lengkap, tapi sudah disempurnakan buku langit tanpa kata dan sudah pasti dekat dengan tingkat teknik dewa. Walaupun tidak sekuat 9 teknik dewa dan hanya bisa menduduki peringkat paling bawah dari teknik dewa, sudah pasti jauh lebih unggul dari ilmu sihir yang dimiliki oleh Derian Yan. Karena Master Mulia juga mengatakan bahwa masing-masing teknik dewa jauh melampaui keberadaan kekuatan suci. Sebelum tanah warisan dibuka, kekuatan suci Derian Yan hanya berada di peringkat ke-13 dan ada celah besar. Ini juga kartu truf yang saat ini ada di tangan Erikin, yang pastinya lebih kuat dari Derian Yan. Itu juga alasan mengapa dia berani bertahan dan bertarung langsung. Ketika teknik Dewa Bintang yang belum sempurna bertemu dengan kekuatan suci Dewa Bintang, percikan api seperti apa yang akan timbul? Erikin juga menantikannya. Tentu saja, Erikin juga paham bahwa tidak mudah menggunakan teknik waktu sebagai kartu trufnya untuk bisa menandingi Derian Yan. Karena selain kekuatan dan kelemahan dari teknik Dewa Bintang, juga terdapat perbedaan nilai yang sangat besar. Dari peringkat kedua hingga kelima Light Palm, kekuatannya seperti dua ilmu sihir yang sama sekali berbeda. Kekuatan suci Derian yang setidaknya melampaui peringkat kelima. Dan pemahaman dirinya tentang teknik waktu baru saja dimulai dan masih sangat melelahkan untuk menggunakannya, apalagi menggunakannya untuk bertarung. Jadi kalaupun teknik waktu itu sendiri memiliki batas atas yang tinggi, maka dia harus mencapai batas itu terlebih dahulu. Itu harus ditingkatkan dengan cepat, mirip dengan cara kekuatan suci menerima pemberdayaan warisan. Tapi untuk poin ini, Erikin sudah lama menebaknya. Karena kekuatan suci dapat memperoleh memori yang mulia bintang melalui patung dan setelah mendapatkan warisan, itu akan meningkatkan kekuatan kultivator. Bagaimana dengan teknik dewa? Mereka semua adalah ilmu sihir Dewa Bintang, karena kekuatan suci bisa, maka teknik dewa juga pasti bisa. Tidak mungkin ketika teknik Dewa Bintang keluar, semua arca pusaka ini menjadi tidak berguna. Selain itu, patung itu hanya sebagai pembawa. Yang benar-benar memungkinkan kultivator untuk mendapatkan pusaka adalah ingatan tentang Dewa Bintang yang diperoleh setelah berkomunikasi di dalam patung. Sedangkan untuk menggunakan patung pusaka, apakah dapat menemukan ingatan teknik waktu Dewa Bintang, akan langsung diketahui setelah mencobanya dan Erikin merasa ada harapan besar. Tapi dalam hal metode, dirinya harus memikirkannya sendiri. Setelah menenangkan perasaannya, Erikin memadatkan aliran Reiki dan menuangkannya ke dalam patung. Patung itu bersinar seketika dan ketika cahaya Reiki jatuh, disertai dengan pusaran langit dan bumi, Erikin sekali lagi tertahan dalam kehampaan yang gelap. Tapi kali ini, dia sudah terbiasa dengan jalannya dan tidak melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Erikin langsung menunggu tanggapan dari pemilik tempat ini. Junior, ilmu sihir apa yang ingin kamu pahami, petir atau teknik pengumpul batu? Tapi kali ini, di ruang kosong ini, begitu dia berbicara dengan suara agung, Erikin langsung menggabungkan tangannya. Senior pemabok, aku ingin menemukan Situatama. Di tempat lain, pria pemabuk paruh baya berwajah merah itu agak bingung. Apa-apaan ini? Apakah dirinya minum terlalu banyak dan mengalami halusinasi pendengaran? Dia dengan cepat menggosok matanya, mendapatkan kembali ketenangannya dan melihat ke bawah. Benar, ini adalah patung pusaka. Tetapi kamu seorang kultivator, berkomunikasi dengan patung, bukannya datang untuk menerima warisan, melainkan mencari orang. Apakah ini transmisi suara slip giok? Ternyata bisa digunakan seperti ini.
Apalagi, bagaimana kamu bisa tahu aku dan nama si tua tamak? Ketika melihat lebih dekat dan mengenali bahwa pembicaranya adalah Eric Kin, pria mabuk itu sedikit terpana, kemudian dia menenangkan diri. Bocah Kin, untuk apa kamu mencari adik keempat? Senior, terakhir kali aku menerima warisan, tampaknya si tua tamak yang bertanggung jawab. Eric Kin bertanya. Setelah mendengar suara tempat ini sekali sebelumnya, ditambah dengan kontak selanjutnya, membuat Eric Kin mengingatnya, di mana suaranya persis sama dengan nada suara si tua tamak. Apalagi di dunia jalan surga ini, tidak mungkin ada banyak jiwa yang abadi, sehingga mudah bagi Eric Kin untuk menebak identitas penanggung jawab di sini. Hanya saja saya tidak menyangka ternyata penanggung jawab tempat pusaka tidak tetap, kali ini giliran si muka merah. Siapapun yang punya waktu bertanggung jawab untuk ini, kamu ada urusan apa? Tanya si pemabuk penasaran. Si pemabuk sangat menyukai Eric Kin. Gaya melakukan sesuatu eklektik, berani dan banyak akal serta teliti. Awalnya, ujian si tua tamak di kota kuno adalah untuk menguji junior dari klan naga sisik, tetapi dia tidak menyangka akan didapatkan oleh anak manusia seperti Eric Kin, yang membuat si tua tamak marah besar. Terlebih lagi, pria pemabuk itu memiliki lebih dari satu hubungan dengan keluarga Kin, jadi dia semakin menyukai Eric Kin. Jika orang lain yang membuat permintaan ini, dia mungkin akan memberitahu si tua tamak. Tapi ini adalah Eric Kin, si pemabuk sangat penasaran dengan apa yang ingin dilakukan junior ini. Senior, sebenarnya junior ingin membuat perhitungan dengan si tua tamak. Eric Kin juga berkata terus terang. Membuat perhitungan. Mata si pemabuk langsung berbinar dan dia mencium sesuatu yang menarik. Apa yang dilakukan si tua tamak kepada Eric Kin, lelaki tua pemabuk dan tetua lainnya sebenarnya tahu dengan jelas. Bagus sekali, aku paling suka menonton kegembiraan. Kamu tunggu sebentar, aku akan segera memanggilkannya untukmu. Pria mabuk itu menahan kegembiraannya dan merespons. Eric Kin menunggu sebentar dan ada suara lain di ruang ini. Dasar cecunguk, utang apa yang ingin kamu hitung padaku? Sejak kapan aku berutang padamu? Suara marah lelaki tua serakah itu tiba-tiba terdengar. Awalnya, dia sedang menghitung pendapatan di kota kuno, tetapi dia diinterupsi oleh pemabuk dan sudah membuatnya tidak senang, tapi tidak menyangka bocah Kin ini berani mencarinya untuk membuat perhitungan. Bocah ini, setelah menyulitkan dirinya sekali, dia masih menginginkannya lagi. Senior, kamu mengatakan bahwa di antara kita tidak ada akun yang harus diselesaikan. Kalau begitu izinkan aku bertanya kepada kamu bagaimana cara aku jatuh dari perahu roh. Eric Kin bertanya. Dirinya selalu mengingat kisah ini, tetapi tidak punya waktu sebelumnya dan tidak punya ide untuk membicarakannya dengan si tua tamak sebelumnya dan sekarang adalah waktu yang tepat. Ini, bagaimana aku bisa tahu bagaimana kamu jatuh? Orang tua tamak itu terbatuk dan auranya tiba-tiba berkurang banyak. Gawat, dirinya baru saja tenggelam dalam kegembiraan mendapatkan batu roh dan melupakan ini. Jadi hanya ingat bagaimana Eric Kin mencelakai dirinya sebelumnya. Senior benar-benar tidak tahu. Eric Kin bertanya. Kamu tidak sengaja terpeleset dan jatuh, bagaimana aku tahu alasannya? Kata si tua tamak. Kalau begitu aku punya pertanyaan. Eric Kin mendengus. Kudengar Master Mulia Galaksi adalah orang yang menghormati gurunya, menepati janjinya dan berakhlak mulia, itu benar, bukan? Tentu saja, Tuan Besar Dewa Bintang sempurna tanpa celah, kata si tua tamak. Sebagai pengikut Dewa Bintang, mereka secara alami memuja Master Mulia Galaksi dengan sepenuh hati dan menganggapnya sebagai dewa, tidak diragukan lagi.
Kalau begitu orang yang begitu sempurna seharusnya tidak memiliki cacat dan dia akan menunjuk yang bijak, tidak akan tertipu oleh penjahat dan tidak akan membiarkan orang-orang di sekitarnya menggertak dan mempermainkan yang lemah, bukan? Eric Kin terus berbicara, tetapi si tua tamak secara bertahap menyadari bahwa suasananya tidak benar. Tapi begitu orang seperti itu muncul di samping Dewa Bintang, bukan hanya karakternya yang akan dipertanyakan, tetapi juga akan merusak reputasi Dewa Bintang. Pupil mata si tua tamak sedikit menyusut. Dirinya sudah tahu apa maksud anak brengsek ini. Bersambung.